Halo, selamat pagi anak-anak Miss kelas 7. Bagaimana kabarmu? Miss harap semuanya dalam keadaan sehat. Oke, bertemu lagi dengan Miss Helprida hari ini. Hari ini kita pelajaran PPKN ya. Jadi mari persiapkan dirimu, persiapkan perlengkapan belajarmu. Oke, sebelum kita ke materi, Miss mau mengingatkan anak-anak Miss untuk tetap menjaga kesehatan, untuk selalu mematuhi protokol kesehatan, yaitu dengan mencuci tangan, memakai masker, dan juga untuk menjaga jarak. Baiklah, kita akan mulai materi kita. Silahkan kamu buka buku paketmu halaman 33. Kita hari ini masuk ke bab baru, yaitu bab 2. Dengan poin materi kita hari ini yaitu poin A, norma dalam kehidupan bermasyarakat. Oke, sebelum Miss mau menyampaikan materi terlebih dahulu Miss mau menyampaikan apa tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu mendeskripsikan pengertian dan juga macam-macam norma. Baiklah, kita akan masuk ke materi kita, yaitu poin A, norma dalam kehidupan bermasyarakat. Di dalam norma dalam kehidupan bermasyarakat, ada 2 yang harus kita pelajari hari ini, yaitu yang pertama pengertian norma, yang kedua macam-macam norma. Oke, nomor 1 pengertian norma. Ya, istilah norma itu berasal dari bahasa Inggris ataupun norm. Dalam bahasa Yunani yaitu nomoi ataupun nomos. Dan dalam bahasa Arab itu disebut koidah, yang artinya hukum. Oke, secara etimologis, norma itu berasal dari bahasa Latin ataupun normae. Kata ini berarti standar, pola, pedoman, aturan, ukuran, dan juga kebiasaan. Dengan demikian, norma itu dapat diartikan sebagai patokan ataupun tolak ukur yang digunakan untuk mengukur suatu tindakan ataupun perbuatan manusia. Berdekatan dengan definisi ini dalam bahasa Yunani ataupun kata nomoi atau nomos itu berarti hukum. Ya, sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, di mana pengertian norma itu adalah aturan ataupun ketentuan yang mengikat warga masyarakat. Ketentuan tersebut digunakan sebagai panduan dan juga kendali dalam berperilaku. Selain itu, norma juga ukuran ataupun kaidah yang dipakai sebagai tolak ukur dalam menilai ataupun membandingkan sesuatu. Ya, ada pepatah yang mengatakan di mana bumi dipijak, di sanalah langit dijunjung. Ya, ini merupakan pepatah yang berasal dari Sumatera Barat ataupun Padang ya. Di mana pepatah ini menggambarkan dengan tepat kewajiban kita untuk menaati aturan, menaati hukum yang hidup dalam masyarakat. Jadi dengan kita menaati hukum, maka terjadilah kehidupan yang aman, tertib, tentram, dan juga damai seperti yang kita dambakan. Iya, manusia pada dasarnya itu memiliki 2 kedudukan. Apa itu? Yaitu sebagai makhluk sosial dan makhluk individu. Sejak lahir hingga akhir hayatnya, manusia selalu hidup berkelompok ataupun manusia selalu membutuhkan orang lain. Iya, ada seorang ahli filsafat yang berbangsa Yunani yang bernama Aristoteles, yang dimana dalam buku politiknya ia mengatakan bahwa manusia itu adalah zoon politikon ataupun manusia selalu hidup berkelompok dalam masyarakat. Jadi dengan demikian manusia itu merupakan bagian dari manusia lain yang hidup bersama-sama. Sebagai makhluk sosial, manusia itu selalu membutuhkan orang lain. Jadi karena itu ia akan tergabung dalam kelompok manusia
yang memiliki keinginan dan juga harapan yang harus diwujudkan secara bersama-sama. Akan tetapi sebagai makhluk individu, tiap orang itu memiliki perbedaan pemikiran maupun perbedaan kepentingan. Jadi, apakah kalian tahu tentang macam-macam norma yang berlaku di masyarakat? Norma apa saja yang berlaku dalam kehidupan masyarakat? Ya, ada macam-macamnya karena dalam pergaulan hidup manusia itu dikenal adanya berbagai penggolongan norma yang bisa dibedakan atas 4 macam, yaitu norma kesusilaan, norma kesopanan, norma agama, dan juga norma hukum. Baiklah, kita akan bahas norma yang pertama, yaitu norma kesusilaan. Di sini ya, di mana norma kesusilaan itu merupakan peraturan tentang susila, tidaknya perbuatan manusia yang bersumber dari hati nurani manusia yang berupa petunjuk tentang perbuatan yang baik maupun perbuatan yang buruk. Contohnya ya, apabila pulang sekolah, ya segera pulang sekolah. Jangan bermain sampai tengah malam. Ataupun jangan melawan perintah orang tua. Atau bersikap jujur dalam segala perbuatan. Atau jangan mencelakakan orang lain. Karena seseorang yang melanggar aturan kesusilaan, sanksinya itu berasal dari dalam diri manusia itu sendiri. Misalnya, ya, rasa malu, ya, atau adanya penyesalan, ya, dan itu bukan paksaan dari luar. Oke, norma yang kedua yaitu norma kesopanan, di mana norma kesopanan itu merupakan hidup yang bersumber dari lingkungan masyarakat tertentu, yang pada hakikatnya itu merupakan peraturan hidup yang timbul dari pergaulan hidup yang ada di dalam masyarakat itu sendiri. Norma ini sifatnya lokal ataupun kedaerahan, ya, di mana daerah yang satu dengan daerah yang lain itu berbeda, ya, kesopanannya. Dengan kesopanan diharapkan manusia dalam pergaulan masyarakat itu dapat berperilaku sopan dan akhirnya menciptakan ketentraman dan juga kedamaian dalam hidup. Contohnya, ya, ketika mengucapkan salam saat berjumpa dengan teman ataupun masuk ke rumah orang, ya. Ada juga jangan mencaci maki orang lain, atau orang yang berusia muda itu wajib menghormati orang yang berusia lebih tua, dan juga mendahulukan orang tua untuk duduk, ya, apabila persediaan kursi habis, misalnya saat antri gitu ya, atau saat di dalam bus. Itu seseorang yang melanggar norma kesopanan ini, ya, sanksinya ialah berupa celaan, hinaan, ya, ataupun dikucilkan dari masyarakat sekitarnya. Oke, norma yang ketiga yaitu norma agama, di mana norma agama ini merupakan peraturan hidup yang diterima sebagai perintah, ya, sebagai perintah-perintah, sebagai larangan-larangan, dan juga sebagai ajaran yang berasal dari Tuhan. Dengan norma agama ini diharapkan manusia itu dapat hidup bahagia, baik itu di dunia maupun di akhirat. Sikap perbuatan manusia itu dapat dilihat dari tingkat keimanan maupun tingkat ketakwaan, kepercayaannya terhadap Tuhan yang Maha Esa. Contohnya ya, kamu dilarang memfitnah. Kenapa? Karena memfitnah itu sangat kejam, ya. Ia berbakti kepada kedua orang tua. Karena apa? Karena orang tua yang sudah mendidik dan juga ibu yang sudah melahirkan kita. Berbaik kepada sesama teman, ya. Berbaik kepada sesama teman, baik itu yang berbeda agama. Karena apa?
karena semuanya itu ialah makhluk ciptaan Tuhan. Selanjutnya, ya, dilarang menipu, karena menipu itu bisa merugikan orang lain. Seseorang yang melakukan pelanggaran ini ya mendapatkan sanksi, ya, akibatnya itu bukan langsung, bukan dapat hinaan ataupun dikucilkan, tetapi sanksi dalam melanggar peraturan norma agama itu akan didapat berupa siksaan kelak di akhirat, ya, ataupun hukuman dari Tuhan yang dinamakan dosa perbuatan yang ia lakukan. Norma yang terakhir yaitu norma hukum, di mana norma hukum itu merupakan peraturan yang dibuat oleh lembaga-lembaga negara yang berwenang serta bersifat mengatur dan juga memaksa. Kalau sudah dikatakan mengatur dan juga memaksa, mau tidak mau jika kamu melanggar norma hukum, maka kamu akan mendapatkan sanksinya. Karena norma hukum ya itu menerapkan sanksi yang tegas, sanksi yang nyata ya bagi orang yang melanggar peraturan hukum, supaya orang yang melanggar peraturan hukum itu ya memiliki rasa jera terhadap pelanggaran yang ia perbuat. Contoh ya, barang siapa dengan sengaja mengambil jiwa orang lain ataupun membunuh, itu akan dihukum setinggi-tingginya 15 tahun penjara. Itulah sanksi yang didapatkan jika melanggar peraturan norma hukum ya. Di penjara, bahkan bisa dihukum mati sesuai dengan perbuatan yang ia lakukan. Ya, dalam norma hukum ini ya ada pembagian norma itu berdasarkan bentuknya ya. Ada norma tertulis, ada norma yang tidak tertulis. Ya, norma tertulis itu merupakan norma yang dinyatakan dalam bentuk tulisan ataupun ada bukunya. Itu biasanya dibuat oleh lembaga yang berwenang ya. Dan juga norma yang tertulis itu bisa berupa aturan-aturan tertulis yang disepakati bersama. Sedangkan norma tidak tertulis itu merupakan kebiasaan-kebiasaan ya yang diakui keberadaannya oleh masyarakat karena itu sudah berlangsung sejak turun-temurun ataupun adat ya. Adat itu merupakan norma hukum tidak tertulis. Karena jika dilanggar dia akan mendapatkan sanksi. Oke, di akhir video ini ada tugas Miss cantumkan, ada 5 soal. Silahkan kamu kerjakan di buku latihanmu. Oke? Baiklah, sampai di sini pelajaran kita. Sampai bertemu minggu berikutnya. Shalom, selamat pagi buat anak-anak Miss semuanya.